Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Alhamdulillah, di sore ini saudara-saudaraku pemirsa Al-Araf TV, perkenankan kami untuk melanjutkan prolog kami tentang perkara setan. Alhamdulillah sudah hadir di sini Ustadz kita, Ustadz Khairul Permadi, dan teman kami King of Mongol. Bapak Irsa. Langsung aja ke Ustadz. Ustadz, alhamdulillah di video prolog kemarin kita membahas tentang perkara setan, Ustadz. Untuk awalnya mohon tolong dijelaskan, Ustadz. Sebenarnya setan itu makhluk atau sifat, Ustaz? Gimana, Ustaz? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Kalau kita berbicara tentang setan, terlebih dahulu kita bicara tentang iblis. Ya, iblis dulu ya. Iblis dulu. Karena kalau kita baca surah Al-Baqarah itu penyebutan iblis lebih dahulu dibanding setan. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam alaihi salam, kemudian Nabi Adam ini dimuliakan dengan ilmu. Ya, dengan ilmu itulah Allah mengangkat derajat Nabi Adam alaihi salam. Setelah itu tiba satu momen di mana para malaikat dan iblis diperintahkan untuk sujud pada Nabi Adam alaihissalam kan. Iya. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis ya. Dan ingatlah ketika kami katakan kepada para malaikat, sujudlah kalian kepada Nabi Adam. Nah, kata sujud di sini tentu oleh para ulama ditafsirkan dengan sujud untuk ta'zim. Dan sujudnya pun tidak seperti sujud seperti kita melaksanakan sholat, tapi hanya seperti membungkukkan badan atau seperti itulah ya. Nah, meskipun ada pula yang menafsirkan bahwa sujud di sini adalah seperti kita sujud sholat, hanya saja sujudnya malaikat ini bukan kok menyembah Nabi Adam, tetapi taat pada perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, lalu fasa jadal malaikah, para malaikat pun sujud, tetapi ada yang tidak mau sujud, siapa? Illa iblis, itu iblis. Nah, dari situ kita tahu iblis itu makhluk atau bukan? Makhluk kan, karena ada wujudnya. Ya, makhluk ya. Nah, kemudian di ayat berikutnya atau ayat setelahnya Allah perintahkan Nabi Adam kan, wa qulna ya adamuskun anta wa zaujukal jannah. Dan kami katakan, wahai Adam, tinggallah kamu bersama istrimu di dalam surga. Terus wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma. Kamu boleh makan apapun di situ yang kamu mau, silahkan. Siap. Tetapi ada satu aturan. Wala taqraba hadhihi syajarah. Janganlah kalian berdua mendekati pohon ini. Fatakuna minadz zalimin. Kalau sampai mendekati, nah itu berpotensi menjadikan kalian termasuk orang-orang yang zalim. Terus akhirnya apa? Fa'azallahumash syaitanu anha. Akhirnya setan pun berusaha menggelincirkan Nabi Adam bersama Hawa dari surga. Betul. Nah, sekarang di situ kan pertama tadi yang nggak mau sujud siapa? Iblis. Ya. Terus yang menggelincirkan siapa? Setan. Jadi dari dua ayat ini kita tahu bahwa iblis itu ya setan. Setan itu ya iblis. Anggap saja begitu. Iblis itu ya setan itu dan iblis. Nah, dan nanti iblis atau setan itu kan punya anak cucu kan, beranak pinak. Keturunan mereka juga disebut iblis, juga disebut setan. Jadi kalau kembali pada pertanyaan bahwa setan itu makhluk atau bukan, ya makhluk. Setan itu ya iblis itu ya setan. Atau yang kedua, setan itu juga bisa dimaknai dengan apa? Sebutan bagi siapapun yang berusaha menggelincirkan seseorang dari jalan Allah. Apapun bangsanya, ya, jadi siapapun yang berusaha menghalang-halangi seseorang dari jalan Allah, mempengaruhi, mengajak untuk berbuat maksiat, itu bisa disebut setan. Makanya di surat An-Nas apa? Alladzi waswisu fi sudurinas, terus minal jinnati wan nas. Maka
dari bangsa jin itu ada setannya, dari manusia juga ada setannya. Lah siapa? Ya mereka orang-orang yang mengajak atau mempengaruhi orang lain untuk berbuat maksiat. Lalu kembali pada makna yang pertama tadi, kalau iblis itu disebut setan, kenapa kok iblis itu disebut setan? Ya karena pekerjaan utama iblis, seluruh yang dilakukan oleh iblis itu adalah untuk menyesatkan manusia. Maka ibarat setan itu ya sudah melekat pada iblis itu. Nah, adapun manusia kan kadang baik, kadang buruk. Kadang mengajak pada kebaikan, kadang mengajak pada keburukan. Nah, ketika dia mengajak pada keburukan atau kemaksiatan itu, nah kita bisa menyebutnya apa? Setan. Nah, begitu. Jadi kurang lebih kalau pertanyaannya setan itu makhluk atau sifat, ya bisa disebut makhluk. Bisa disebut makhluk. Nah, itu makhluk ya karena itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi Ustaz ya, kalau kan kalau katakan kalau kita marah-marah apa itu, orang kan suka bilang, wah udah kesetanan ini. Itu bagaimana itu maksudnya? Kan ini kan dia kan tetap manusia dia. Iya betul. Tapi kok kan sesuatu yang tidak bisa kita mengendalikan emosi kita, hawa nafsu kita kan udah urusannya dengan setan kan itu ya kan. Nah itu kan orang bilang, wah ini kesetanan ini. Berarti kesetanan itu mungkin ungkapan untuk menunjukkan bahwa perilakunya sudah seperti apa? Setan. Gitu. Karena kan kalau disebut kata setan kan identiknya selalu mengarah pada kemaksiatan, keburukan kan. Maka ketika seseorang berbuat buruk, berbuat maksiat, lalu muncul ucapan, oh dia kesetanan, itu bukan berarti kita katakan dia setan, bukan. Tetapi ya perilakunya sudah seperti apa? Setan. Gitu. Kalau untuk membedakan, Ustaz, yang jelas kan kalau di bulan puasa kan jelas ya, selalu ada ilmu yang diberitahukan pada kita semua bahwa ketika bulan Ramadan tersebut setan dibelenggu. Berarti kan makhluk kan? Nah, setan tuh dibelenggu kan gitu kan ya. Sedangkan tapi kita tahu juga kan keadaan di realitasinya bahwa ada juga manusia yang maksudnya maksiat. Itu padahal maksiat itu bisikan dari setan itu. Itu maksudnya. Terus yang bisiki siapa gitu. Kalau setan yang dibelenggu tapi ya masih ada aja di bulan puasa kayak gitu tuh. Jadi gimana nih Ustaz? Hubungannya korelasi Nah, itu termasuk ya salah satu dalam tanda kutip ya keberhasilannya setan. Keberhasilannya di dalam mengkader penerusnya. Mengkader pengikutnya dari kalangan manusia. Sehingga manusia ini dirinya tidak lagi perlu dibisiki oleh setan untuk bermaksiat. Kenapa? Karena dia sudah dikendalikan oleh hawa nafsu. Nah, jadi yang mengajak atau membisiki manusia untuk berbuat maksiat itu tidak mesti setan. Setan itu mungkin kali pertama lah, ayo maksiat. Begitu seorang hamba sudah maksiat, di situ ada hawa nafsu yang sudah mulai kena. Nah, dia merasakan enaknya berbuat maksiat. Lah nanti hawa nafsu itu di lain kesempatannya kan membisiki dia, mengajak dia untuk kembali mengulangi maksiatnya. Misalnya gini contoh, ada orang soleh gitulah, al ibadah, terus dibisiki untuk berbuat zina. Yo setan dengan berbagai cara kan, akhirnya setelah bertahun-tahun mungkin itu kan, si orang soleh ini tergelincir melakukan perbuatan zina. Nah ketika dia berzina itu, apakah setan itu berzina? Kan enggak kan? Tapi kan hawa nafsunya merasakan ternyata zina itu enak kan gitu kan? Betul. Meskipun setelah berzina dia menyesal. Mungkin nangis, bertaubat, tapi di lain kesempatan mungkin setelah sebulan, 2 bulan, mungkin setahun, 2 tahun, mungkin bayangan-bayangan tentang nikmatnya zina itu akan muncul lagi. Nah, lalu di situ hawa nafsu akan mendorong dia, ayo ulangi lagi. Nah, sehingga yang membisiki dia untuk bermaksiat kali kedua itu tidak mesti setan lagi. Jadi pas setan di bulan Ramadan dibelenggu, kok dia masih maksiat, berarti diajak oleh hawa nafsunya sendiri. Makanya puasa itu kan salah satu tujuannya untuk melatih kita supaya kita bisa mengendalikan hawa nafsu. Gitu. Jadi yang mengajak maksiat itu dua, satu setan, yang kedua hawa nafsu. Udah kalau setan ini agak mudah untuk mengalahkannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, udah pergi gitu. Tapi hawa nafsu ini yang berat. Lah di situ. Nah, kalau kayak gini, kita lagi sholat kan nggak khusyuk, kita kan kadang-kadang pikiran kemana-mana, itu bagaimana? Itu bisa dari setan, Pak. Setan juga bisa dari setan, karena ada setan-setan yang memang spesifikasinya menggoda seorang hamba ketika dia sholat. Bahkan ada ulama yang menyebutkan nama-namanya, yang ganggu sholat namanya setan ini, yang ganggu ini namanya setan ini, begitu. Bisa jadi itu bisikan dari setan, karena setan itu kan tidak senang dan tidak rela kalau seorang hamba itu khusyuk bermunajat dengan
Robnya, dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu bukan iblis ya, setan ya? Ya, tadi kan kembali pada Iya, iblis iya, ya, setan iya, itu kan iya. ya iblis. Atau kalau mau gampang ya, iblis itu ya kakek moyangnya, anak keturunannya namanya apa? Ya, Setan. turunannya. Jadi gini, yang sudah pasti baik itu namanya malaikat. Artinya sudah pasti taat itu malaikat. Yang sudah pasti ngelanggar dan ngajak maksiat itu namanya apa? Setan. Setan. Nah, yang tengah-tengah itu jin namanya. Jadi jin itu ya bisa taat, bisa maksiat. Kalau malaikat kan mesti taat. Kalau setan mesti maksiat. Kalau jin itu bangsa satu kaum, nah itu bisa taat, bisa maksiat. Lah setan itu atau iblis itu termasuk dari bangsa jin. Iya. Kana minal jin. Ya, itu kan di situ dibilang bahwa iblis itu bagian dari jin. Nah, maksudnya Iya. kan Bangsa jin. bangsa jin. Betul. Nah, berarti itu kalau di sini dia jin jahat kalau gitu ya. Ya, jin yang sudah pasti kufur kepada Allah. Ya karena kesombongannya dia sampai itu tadi melanggar perintah Allah, akhirnya apa dinas sebagai golongan yang sesat dan nanti endingnya adalah masuk neraka. Lah kemudian dia bersumpah kepada Allah bahwa dia akan menggelincirkan anak cucu Nabi Adam supaya menjadi temannya nanti di neraka. Situ. Ya kan ini Ustadz ya. Kalau nggak salah itu kan cuma ada 3 makhluk yang ciptaan Allah, maksudnya banyak, tapi malaikat, jin, dan manusia. Nah, jadi di sini kan jin ini bagi ada yang jahat, ada yang baik, di manusia juga ada yang Iya, jahat, sama. ada yang baik. Jadi begitu ya. Betul. Jadi sebagian dari jin itu ke neraka juga, Iya. sebagian dari manusia ke neraka juga. Jadi Makanya kan seperti- Nabi Muhammad itu diutus bukan hanya untuk bangsa manusia saja kan, bahkan kepada bangsa jin. Jin. Nah, yang Allah ciptakan jin dan manusia itu diciptakan untuk ibadah. Ibadah. Gitu. Kalau malaikat kan memang settingannya seperti itu, Pak. Gitu. Makanya karena jin dan manusia kena khitab, ada perintah, ada larangan, maka ya ada yang taat, ada yang melanggar kan begitu. Ada yang nanti penghuni surga, ada yang penghuni neraka. Berarti pasti ada juga jin yang sudah jadi setan yang mengganggu si jin itu sendiri yang baik gitu ya. Iya, seperti manusia kan. Seperti manusia juga kan. Ketika dia sudah terpengaruh oleh bisikan setan, terus akhirnya dikuasai hawa nafsu. Lah hawa nafsu itu menyuruh dia untuk berbuat maksiat dan tidak berhenti sampai di situ. Dia mempengaruhi orang lain untuk berbuat maksiat. Lah saat itu dia namanya setan. Gitu. Iya. Gitu. Walaupun ya dalam kita bermuamalah, kita menyebut dia kan juga nggak etis juga kita panggil setan kan nggak pantas gitu kan. Cuman kalau dia kita ta'awudz nggak kabur Ustaz ya. Ya itu susahnya kan. Kalau Yang dia lebih berat kita itu kan ta'awudz kalau dia- jin dari bangsa manusia. Maaf, setan dari bangsa dari manusia kan. Kalau setan kita ta'awudz kabur, kalau manusia yang udah jadi setan nggak mungkin kita ta'awudz, dia nggak bakal kabur Ustaz ya. Oke. Ada lagi nggak? Terus kalau itu orang yang kemasukan jin itu bagaimana Ustaz? Ya dari jin itu kan ya salah satu kelebihan. Mungkin bagi mereka ya kelebihan ya yang Allah berikan pada mereka itu kan bisa masuk ke dalam diri seseorang. Ya, jadi ya bahasanya kesurupan kan gitu kan. Jadi karena mereka itu kan satu makhluk yang latif, yang sangat lembut ya. Tapi kalau ditanya masuknya seperti apa, terus di dalam ngapain ya kita tidak tahu itu. Yang jelas dia bisa masuk ke dalam tubuh seseorang, bahkan bisa mengambil alih kendali. Gitu. Oh, dia bisa mengambil alih kendali. Oh bisa, kan pernah nggak melihat orang kesurupan dia nggak sadar namanya siapa, terus dia berbuat apa, itu kan ada yang kejadian seperti itu. Gitu. Berarti kan saat itu kendalinya diambil alih oleh setan itu. Gitu. Baik. Itu berarti kan ada celah di dalam dirinya yang membuat jin itu bisa masuk ke dalam tubuhnya. Makanya di Quran itu kan disebutkan setan itu kan khonnas kan. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Itu artinya yang bersembunyi. Yang kadang muncul, kadang sembunyi, kadang maju, kadang mundur. Dia melihat situasi dan keadaan. Kalau seorang hamba itu lalai dari mengingat Allah, dia akan masuk. Tapi kalau hamba itu kembali berzikir mengingat Allah, dia akan sembunyi, akan lari. Di situ. Nah, untuk gini Ustaz, dilanjutin dari yang Al-Baqarah itu, bahwa silakan kamu mengganggu, ya kan gitu kan, tapi tidak akan terhadap hamba-hambaku yang yang ikhlas ya. Itu di surat yang lain, bukan Surat di yang Al-Baqarah. lain ya. Bagaimana penerapan kita dalam kehidupan sehari-hari agar kita bisa melewati mereka itu semua gimana? Ya, illa ibadakal mukhlasin kan gitu kan. Yang akan selamat dari gangguan setan itu adalah hamba-hamba Allah yang mukhlas, bukan mukhlis. Apa mukhlas itu? Yang diikhlaskan.
Yang diikhlaskan. Yang oleh Allah hamba-hamba ini dijadikan hamba-hamba yang ikhlas. Jadi Allah yang ikhlas sama Allah mereka. yang mengatur, menggerakkan dia. Jadi hamba ini punya kesadaran bahwa apapun yang dia lakukan, jadi bentuk ibadah apapun yang dia lakukan itu tidak ada peran dari dirinya. Tidak ada peran dari dirinya. Ya, artinya semuanya dikembalikan kepada Allah. Allah yang menggerakkan Ya dia. Allah yang menggerakkan dia. Dia sholat itu ya semuanya perbuatan Allah. Dia nggak melihat dirinya sendiri. Gitu. Jadi kalau mukhlis kan orang yang berusaha untuk ikhlas. Orang yang berusaha. Nah, jadi ada ikhtiar dari dirinya supaya aku ikhlas bagaimana. Tapi kalau yang mukhlas itu memang sudah disetting oleh Allah, dia jadi hamba yang dijadikan ikhlas. Gimana tuh satu untuk menjadi kayak gitu gimana? Ya untuk sampai pada makam itu kan mukhlas itu kan objek. Iya. Objek artinya dia tidak melakukan apapun sebenarnya. Iya. Tapi gini, Maksudnya pilihan loh ini. itu pilihan, Itu betul pilihan pilihan. loh, maksudnya. Nah, nanti kembali pada pemahaman seorang hamba itu. Ketika dia beribadah itu, nah tatkala dia beribadah masih melihat dirinya sendiri, berarti dia belum sampai pada makom apa? Mukhlas. Nah, itu nanti ada kaitannya dengan ihsan ya. Oh, Ada kaitannya dengan ihsan. Oh, nanti kita bahas lagi setelah itu. Oh, gitu, boleh. Kita udah sampai di perkara setan dulu nih. Siap. Iya. Ya udah, cukup ya. Ya. Nanti habis ini kita langsung bahas tentang ihsan soalnya. Beda lagi. Oh. Cukup ya. Ya. Oke, saudara-saudara pemirsa Al-Araf TV, alhamdulillah pembahasan kita tentang perkara setan sudah selesai. Kita akhirnya mengetahui bahwa sesungguhnya siapapun, baik itu manusia, baik pun di kalangan jin yang sudah notabene yang mempunyai sifat setan, itu adalah musuh kita. Insya Allah kita akan sekuat tenaga kita untuk melawan, sehingga kita tahu sebenarnya, dan enaknya kita sudah dikasih tahu bahwa setan adalah musuh kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah.